manusia akan gigit dua jarinya. Saking takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala, dia menggigit jarinya sampai putus itu kedua jarinya, kedua tangan dan jarinya, saking takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaqulun, dan orang kafir itu berkata, ya laitani, aduhai, aduh, celakalah diriku dengan celaka yang besar, ittakhadtu ma rasulus sabila. Kenapa aku tidak jadikan Rasul itu jalan bareng? Jadi kakala ngelihat itu kebesaran Allah Ta'ala, maka orang kafir nangis dan menjerit. Kenapa aku tidak jadikan Rasul itu sebagai teman baikku, sebagai jalanku? Kenapa dari hamba-hamba engkau yang soleh ketika aku lihat, aku tidak menjumpai dia, dan aku tidak mendatangi dia, dan aku tidak meminta nasihat dan arahannya, dan aku berpaling dari dia, dan aku jauhkan dia, dan aku termasuk golongan orang-orang yang tersesat. Audio Jungle. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala furqana li 'abdihi liyakuna lil 'alamina basyiran wa nadhiran. Wassalatu wassalam ala sayyidil anam sayyidina wa maulana Muhammadin nabiyil mukhtar wa ala alihi wa sahbihi al akhyar, amma ba'd. Yang kita muliakan jamil asatidz, para hujjaj, para orang tua, berkhusus ketua Masjid Jami' Al-Hidayah Al-Mukarramah Ustaz Bapak Haji Ni'an. Yang kita muliakan ketua kuliah subuh Rabu pagi Al-Mukarramah Ustaz Dr. Nas Haji Ahmadi Haji Ma'in. Yang kita muliakan Bapak Haji Madinah. Yang kita muliakan Profesor Dr. Haji Anwar Husin. Yang kita muliakan Bapak Haji Sadiq, Bapak Haji Rahman, serta Bapak Haji Jaya, Bapak Haji Uslan, Bapak Haji Umar Joko, serta Bapak Haji Agus Suswo, dan Bapak Haji Haryono, dan Bapak Haji Sadiq, dan seluruh para jamaah yang hadir. Mohon maaf tidak menyebutkan satu persatu, namun hormat ta'zim kepada beliau tidak mengurangi sedikit pun. Alhamdulillah, bersyukurillah. Pertama, kita panjatkan puja syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah menghidupkan kami setelah kami mati. Kemudian kita bangun untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Kumpulnya kita di Masjid Al-Hidayah ini adalah pertemuan yang paling indah di dunia. Tidak ada pertemuan yang paling indah kecuali kita duduk di masjid untuk melaksanakan sholat tahmid dan zikir, panjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan iringan doa dan penuh harapan, mudah-mudahan pertemuan yang indah ini penuh dengan rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita akan dikumpulkan kelak nanti di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala bersama orang yang beriman dan bertakwa. Amin ya rabbal alamin ya mujibas sa'il. Kita doakan mudah-mudahan seluruh jamaah yang hadir di sini dan jamaah yang di rumah, seluruh donatur yang telah memberikan sebagian hartanya di dalam kegiatan rutin di Masjid Jami' Al-Hidayah ini, mudah-mudahan Allah Ta'ala panjangkan umurnya, Allah luaskan rezekinya, Allah sempurnakan kesehatannya, Allah mudahkan semua urusan dunia dan urusan akhiratnya. Kita awali majlis ini dengan pembacaan umul Quran, suratul Fatihah, al-Fatihah, salamah wal afwa wal afiyah wa taufiq wal hidayah wal barakah wa tulul umur
في طاعة الله ورسوله ويسر مقاصدهم بجميل دين وتجاويه وسر مراحله إلى رشد شفينا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم باقي وإخواني من الأنبياء والمرسلين وأولياء والشهداء والصالحين وجميع الملائكة المقربين ثم إلى رسل محاجر من بالنسب سيدنا البقيع مقدم محمد بن علي بعلوي ثم سلطان وشيخ عبد القادر الجليل وشيخنا الإمام علي بن الأنبر بن عبد القادر بن أحمد بن شيخنا الإمام علي بن سيدنا محدث الأحبي عبد الله بن عبد القادر بن سليمان علي بن أبي جعفر بن أحمد بن سليمان علي بن علوي بن عبد الشام بن الله علي بن عبد الرحمن بن محمد المشهور الإمام علي بن أبي عبد الله بن محمد بن شام الله علي بن علي بن محمد بن الله علي بن عمر بن عبد الرحمن المشهور بحسين بن أبي بكر بن أبي بكر بن مسجد بن عبد الله بن مسلم وإسماعيل بن محمد بن حسن حداد ثم جكرا شيخ مسجد جكريا صلبه ثم إلى أرواح المعقب في هذا المسجد جامع الهداية وصول جماعة صلب الإشام رحمه والمغفرة درجاتهم بالجنة بأعلى إليهم بجوار النبي صديق والصحابة والصالحين أيدون علينا بركاته وصالح وعليهم ونفعت بدنيا والدنيا والآخرة يجروا مرفق عليها ترم آمين ترم مرفق إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Surah Ar-Rahman ayat 37. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idzan saqqatis samaa'u fakanat wardatan kaddihan. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban. فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذهم بالنواصي والأقدام. فبأي آلاء ربكما تكذبان. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Ar-Rahman, Surah Ar-Rahman ayat 37. Allah Ta'ala berfirman, fa idzan shaqqatis samaa'u fakanat wardatan kaddihan. Apabila langit itu terbelah, maka langit itu memancarkan cahaya berwarna merah seperti mawar kaddihan, kilatan minyak. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhanmu manakah yang kau dustakan? Fa yauma idzin la yus'alu an dzanbihi insu wala jan. Maka pada hari itu tidak ditanya manusia dan jin tentang dosanya. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhanmu manakah yang kau dustakan? Yu'riful mujrimuna bisimahum wa yu'khadhu bin nawasi bil wal aqdam. Maka diketahui orang-orang yang berdosa itu dengan tanda-tanda bagi mereka. Wa yu'khadhu bin nawasi wal aqdam. Maka diambillah orang-orang yang berdosa itu bin nawasi wal aqdam, dari ubun-ubun mereka dan kedua kakinya. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhan manakah yang kau dustakan? Di dalam surah Ar-Rahman
ayat 37 Allah Ta'ala berfirman, "Faidan saqatis sama fakana wardatan kaddihan." Apabila langit itu terbelah, maka langit itu menjadi merah seperti merahnya bunga mawar, seperti kilatan minyak. Cahaya yang begitu terang Allah perlihatkan kelak nanti tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sangat nyata apabila terjadinya hari kiamat. Kelihatan tuh kebesaran Allah yang Allah ciptakan, bahwasanya langit yang kita lihat berwarna merah, berwarna putih dan berwarna hitam apabila mendung, dan kelihatan berwarna biru. Suatu saat nanti langit itu diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang Allah ciptakan. Langit itu terbuat dari emas berlapis berlian, dan dihiasi langit itu dengan hiasan-hiasan awan yang begitu indah, dan cahaya matahari di siang hari. Apabila datanglah malam, maka malam itu telah terhias dengan cahaya bulan dan cahaya bintang-bintang. Suatu saat nanti cahaya itu dipadamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik cahaya matahari dan cahaya bulan disatukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan dikembalikan cahaya bulan, cahaya bintang dan cahaya matahari disatukan. Kemudian terjadi dahsyat, guncangan yang begitu dahsyat dan ledakan yang begitu besar. Maka apa yang ada di langit itu akan berjatuhan. Kemudian dunia ini akan tergoncang. Iza zulzilatil ardu zilzalaha. Apabila dunia ini digoncangkan dengan sekeras-kerasnya, fakhrajatil ardu asqalaha, maka isi perut ini akan keluar dengan begitu dahsyat. Lautan yang tadinya air akan berubah menjadi gulungan ombak, menjadi api mengelilingi daratan. Tidak ada yang namanya satu titik dari tanah yang kita pijak illa yakhrujun na'ru, kecuali akan keluar yang namanya api. Itu tanda bangkitnya hari kiamat yang segera akan didatangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah matahari terbit di sebelah barat. Kemudian terbelah tuh langit, barulah terbelah itulah langit sampai langit yang ketujuh, sampai Sidratul Muntaha di alamul ilahiyah, di langit yang ketujuh tuh indah Sidratul Muntaha. Di situ Lauhil Mahfuz, Sorahul Galam, Sidratul Muntaha, Baitul Ma'mur, kelihatan tuh berwarna merah. Karena kita di dunia ini namanya alamud dunya. Langit pertama dengan langit yang ketujuh namanya alamul balaikah. Jarak dari bumi langit ke pertama adalah jaraknya adalah 150 juta kilometer. Setiap tingkatan langit itu terbuat dari emas bercampur berlian. Namun kita ngelihat di dunia ini, di daratan ini, di tanah ini, kita lihat tuh langit berwarna dihiasi oleh awan yang berwarna putih. Apabila cuaca dalam keadaan terang, dan mendung apabila berwarna hitam. Itu pandangan manusia saja.
Andai kata manusia dibuka hijab oleh Allah Subhanahu wa taala, perjalanan manusia menuju Allah Subhanahu wa taala dibuka rahasia ilahiyah, maka dia akan melihat begitu hebat dan besarnya keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala di langit tersebut, terbuat dari emas bercampur berlian. Naik lagi tuh alamul ilahiyah. Tidak ada yang manusia sampai ke sana kecuali junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam peristiwa Isra Mi'raj. Itu langit terbelah nanti pada hari kiamat, kelihatan tuh kerajaan Allah Subhanahu wa taala yang di Arsy Rahman, yang berwarna merah seperti warna merahnya mawar, terbuat dari batu permata, namanya batu rubi yang mengkilau, yang cahaya, itu luar biasa. Batu permata rubi, batu permata yang termasuk yang mahal yang ada di alam dunia ini. Itu diambil di bawah dasar laut, makanya mengkilat itu, mengkilat tuh yang namanya batu rubi. Itu langit nanti Sidratul Muntaha terbuat dari batu rubi. Kayak gini dah nih, umpama nih tangan saya nih, ini dari persoalan Anwar Husain tuh ngasih, baru pakai tuh kayak gini, warna merah, mengkilat. Itu keajiban kebesaran dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah perlihatkan nanti di yaumul qiyamah. Yaumul qiyamah. Fajan sakatus sama fakana wardatan kaddihan. Apabila langit itu terbelah, maka kelihatanlah langit itu sepermerah seperti mawar, kaddihan seperti kilatan minyak. Coba kalau kita lihat jalan tol, saking panasnya, ada gak kilatan minyak? Itu mata morgana. Itu nanti langit begitu juga, berwarna merah seperti kilatan minyak, mata menyilaukan makhluk yang ada di alam dunia. Kita nggak ngerasain dah nih, agak masih jauh. Pokoknya tanda-tanda kiamat, masjid dan musola itu gambar Yesus nih di atas kediwangan. Gambar apa? Gambar Yesus. Udah tidak ada lagi manusia yang azan. La yaqumus sa'atu illa alla yaqula fil ardi Allah Allah. Tidak akan bangkit yaumul qiyamah kecuali tidak ada lagi di dunia ini yang mengenal Allah Subhanahu. Jadi gereja, masjid sama nanti. Nggak ada orang yang datang ke masjid karena sibuk dengan urusan Tidak ada lagi yang azan di masjid. Ini di masjid gambar apa? Gambar Yesus tuh. Salib-salib yang ada di dunia dipasang di masjid-masjid karena umat Islam nggak mau ke masjid. Nah, kalau masjid sepi, nggak ada penghuninya, jamaah dikit, bikin kos-kosan aja. Sayang. Kalau umat Islam bangun kemudian tidak memamurkan itu masjid, sayang. Mumpung masih hidup di dunia, makmurkan masjid. Innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yaumil akhir. Sungguhnya orang-orang yang memamurkan masjid-masjid Allah adalah orang-orang yang beriman pada yaumil akhir. Idza ra'aitum rajula ta'tadu ilal masjidi fashhadu lahu bil iman. Apabila kamu melihat orang mundur-mandir menuju masjid, saksikanlah bahwa dia adalah orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Rawahu Bukhari Muslim an Abi Hurairah. Ini diteliti oleh ilmuwan orang-orang barat. Surah Ar-Rahman ayat 37. Apabila langit itu terbelah,
maka langit itu berwarna merah seperti merahnya mawar, seperti kilatan minyak. Kakara ilmuwan barat naik ke langit astronot sono untuk mengetahui ilmu pengetahuan tentang apa? Tentang apa? Tentang bintang. Kakala mereka meneliti antara bintang ini, antara jarak bumi, jarak matahari, begitu yang sangat jauh. Kemudian dengan alat yang begitu canggih, tiba-tiba Allah perlihatkan tanda kebesaran Allah. Itu bintang tiba-tiba meledak yang begitu dahsyat. Jaraknya itu begitu jauh dari bumi. Bintang yang berumur 3000 tahun katanya. Tiba-tiba meledak dan memancarkan warna-warna yang mengagungkan keagungan kebesaran Allah. Berwarna kuning, berwarna hijau, berwarna biru. Kemudian berubah lagi menjadi warna merah, seperti merahnya mawar yang begitu dahsyat. Kemudian dia bertanya-tanya, ada apa ini? Keagungan dan kebesaran semuanya itu di luar nalar manusia. Pasti ada yang menciptakannya. Itulah Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila langit itu terbelah, maka langit itu menjadi merah seperti merahnya mawar yang mengkilat minyak. Apabila terjadi seperti itu, yauma tasaqatus sama bil ghamami wa nuzilal malaikatu tanzila. Apabila langit itu terbelah, maka langit itu mengeluarkan awan yang berwarna putih. Wa nuzilal malaikatu tanzila. Apabila langit itu terbelah nanti, kemudian langit itu mengeluarkan awan yang berwarna putih, nuzilal malaikatu tanzila, maka malaikat berbondong-bondong turun ke alamudun dunia. Wa yauma yaranal malaikata la busra yauma idzil lil mujrimin wa yaquluna hijran mahdura. Pada hari itu apabila langit itu terbelah, yaranal malaikata, maka penduduk bumi ini akan melihat malaikat dengan jelas. La busra yauma idzil lil mujrimin. Apa kata malaikat? Tidak ada kabar gembira pada hari ini bagi orang-orang yang berbuat dosa. Yaquluna hijran mahdur. Dan malaikat itu berkata, sungguhnya mereka itu mahdur, yang tertolak dan yang tertutup dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti itu. Sekarang kan malaikat kita enggak ngelihat. Apabila nanti bangkitnya hari kiamat, terbelah tuh yang namanya apa? Langit, keluar awan yang berwarna putih menutupi itu langit. Kemudian turunlah para malaikat. Kemudian makhluk manusia melihat itu malaikat, kemudian malaikat mengatakan la busra yauma lil mujrimin. Tidak ada kabar gembira bagi orang-orang yang berdosa, karena mereka itu mahdzub, tertutup dari perbuatan dosa. Ashabul jannati yauma idzin khairun mustaqarra wa ahsanu maqila. Pada hari itu sangat gembira orang-orang penghuni surga. Khairun mustaqarr, tempat yang sangat indah. Wa yauma tasaqqus samaa'u bighamami wa nuzilal malaikatu tanzila. Maka pada itu terbelahlah langit bil ghamamin, dengan mengeluarkan awan yang berwarna putih. Wa nuzilal malaikatu tanzila,
dan turunlah malaikat berbondong-bondong. Al-mulku yawma idzinil haqqu lirrahman wa kana yawman 'alal kafirina asyura. Maka malaikat itu berkata, al-mulku yawma idzir rahman, kekuasaan pada hari ini yang benar adalah milik Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih. Wa kana yawman 'alal kafirina asyura, pada hari itu sangat sulitlah bagi orang-orang kafir. Yauma ya'uddu dhalimu 'ala yadayhi, pada hari itu orang-orang kafir dan orang-orang yang berdosa dari orang-orang yang zalim. Ya'uddu dhalimu 'ala yadayhi, pada hari itu orang zalim menggigit dua jarinya. Yaqulu, dan dia berkata, ya laita akhadtu ma'a rasulis sabila. Yaqul, dan dia berkata, ya laitana, aduh celakalah diriku dengan celaka yang besar. Ittakhadtu ma'a rasulis sabila, kenapa aku tidak jadikan Rasul itu jalan bersama. Ya wailata, aduh celakalah diriku, celaka yang besar. Laitani, aduhai, lam takhidtu fulana qalila, kenapa aku tidak jadikan fulan itu sebagai teman baikku. Laqad adallani an dzikri, sungguh dia telah menyesatkan diriku dari peringatan Al-Quran. Ba'da ja'ani, setelah datang kepadaku. Wa kana syaitanul insana hadula, sungguhnya syaitan itu tidak akan menolong manusia. Wa qala Rasul, ya Rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana ma'dzura, dan berkata Rasul itu, ya Allah, ya Tuhanku, sungguhnya kaumku telah menjadikan Quran ini tidak dijadikan pedoman hidupnya. Wa kadzalika ja'alna likullin nabiyyin aduwwan lil mujrimin, begitulah telah kami jadikan setiap nabi musuh dari orang-orang yang berdosa. Wa kana bi rabbika hadiyan wa nasira, dan adalah Tuhan kamu yang memberikan hidayah dan memberikan pertolongan. Maka pada hari itu maka turunlah pada malaikat, kemudian malaikat diperlihatkan wujud aslinya kepada manusia, dan malaikat itu berkata, la busra yauma idzil lil mujrimin, tidak ada kabar gembira pada hari itu bagi orang-orang yang berdosa. Maka orang itu dalam takut yang sangat dahsyat. Mereka ingin berlindung di suatu tempat yang bisa menyelamatkan mereka. Namun pada hari itu tidak ada yang bisa selamat dari hal-hal yang menakutkan, bencana yang begitu besar, bangkitnya hari kiamat. Jangankan manusia, itu gunung yang kokoh di depan kita itu, Gunung Pangrango, gunung apa? Gunung Salak, itu akan dijalankan oleh Allah Subhanahu wa taala laksana kapas yang bertebangan. Bagaimana manusia yang sangat kecil? Itu pasti mereka akan takut yang sangat luar biasa. Al-mulku yauma idzil haq, kakala terbelah itu langit. Kemudian para malaikat turun dan malaikat mengatakan, al-mulku yauma idzil haq, kekuasaan pada hari ini yang paling benar adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Dulu kan jadi rebutan nih yang namanya kekuasaan. Qulillahumma malikal mulki tu'ti mulka man tasha. Katakanlah Muhammad, sungguhnya kekuasaan ini milik Allah. Allah akan berikan kepada orang yang Allah kehendaki daripada hambanya. Tapi ketika bangkitnya hari kiamat, semuanya itu akan dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Raja Maharaja, ketika itu kekuasaan yang benar hanya milik Allah. Ketika terjadi huru-hara yang begitu dahsyat, wa kana yauman 'alal kafirina asyura, pada hari itu sangat sulit bagi orang-orang kafir untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala.
untuk mereka tobat kepada Allah Ta'ala kakala Allah memperlihatkan tanda kebesaran Allah. Innallaha la yakbalu taubata abdin ma lam yughargir. Sungguhnya Allah Ta'ala tidak akan terima tobatnya seorang hamba apabila ruhnya itu ada di tenggorokan ataupun matahari sudah terbit di sebelah barat. Ketika kejadian yang begitu dahsyat, manusia dalam keadaan takut, yauma ya'uddu dhalimu ala yadayhi. Pada hari itu kata Allah, orang-orang zalim itu sedang menggigit kedua tangannya. Kalau di dunia masih ada kesempatan penyesalan yang dilakukan dari perbuatan-perbuatan salah dilakukan, itu digigit jarinya, digigit satu jarinya dari salah satu dari tangannya, paling digigit tuh tangannya, geng. Tanda nyesel, tanda nyesel. Tapi penyesalan itu sebagai pelajaran bagi dia untuk tatap ke depan. Hidup ini enggak selalu penuh dengan kebahagiaan, tertawa dan canda gurau. Suatu saat nanti ada waktu terpuruk. Dia tertawa, suatu saat dia akan bersedih. Dia tersenyum, suatu saat dia dalam keadaan menangis. Itulah kehendak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau memang sudah terjadi dalam kehidupan kita, kita akan gigit jari kita dengan satu jari waktu di dunia. Tapi Allah masih membuka rahmat dan pintu kesuksesan dan keberkahan bagi seorang hamba, bagi mereka yang menyesali atas perbuatan. Kemudian dia bangkit tatap ke depan untuk meraih sesuatu yang tertinggal untuk menyempurnakan di dalam urusan dunia dan urusan akhirat. Masih bisa diberikan kesempatan karena diberikan panjang umur dan diberikan kesehatan, kemudian kembali semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala Jalla Jalaluhu wahdah, dan berserah diri kepada Allah dengan memperbanyak istighfar, memperbanyak ibadah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mohon petunjuk dan keridhaannya. Itu masih bisa ketika di dunia. Apabila bangkitnya hari kiamat, orang-orang kafir dan orang-orang yang berdosa dari orang-orang yang durjana daripada manusia ketika itu, mereka menggigit dua tangannya. Gimana itu? Gigit dua tangannya. Kan begini, kalau di dunia. Kalau nanti bangkitnya hari kiamat, tuh, gigitnya gini nih. Saking kencengnya digigit dua tangannya, dua jarinya, sehingga terputus tuh yang namanya jarinya, saking takut, tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau orang takut kan paling di dunia kencing, enggak? Kencing. Kalau dia nyesel paling gigit jarinya, itu pun enggak kenceng gigit jarinya. Tapi nanti bangkitnya hari kiamat, manusia akan gigit dua jarinya. Saking takutnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia menggigit jarinya sampai putus itu kedua jarinya, kedua tangan dan jarinya. Saking takutnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya gulun, dan orang kafir itu berkata, ya laitani, aduhai, aduh, celakalah diriku dengan celaka yang besar. Ittakhadtu ma rasulus sabila. Kenapa aku tidak jadikan Rasul itu jalan bareng? Jadi kakala ngelihat itu kebesaran Allah Ta'ala, maka orang kafir nangis dan menjerit. Kenapa aku tidak jadikan Rasul itu sebagai teman baikku, sebagai jalanku? Kenapa dari hamba-hamba engkau yang soleh ketika aku lihat, aku tidak menjumpai dia, dan aku tidak mendatangi dia, dan aku tidak meminta nasihat dan arahannya, dan aku berpaling dari dia, dan aku jauhkan dia.
dan aku termasuk golongan orang-orang yang tersesat. Laqad adallani an dzikri ba'da ijja'ani, sungguh telah menyesatkan diriku dari peringatan Al-Quran yang telah datang kepadaku. Lima takhattu fulan khalila, kenapa aku jadikan Fulan bin Fulan teman-teman baikku, teman akrabku. Qad adallani an sabirik, sedangkan dia, ya Allah, yang telah menyesatkanku dari jalanku setelah datang peringatan kepadaku. Tuh, nyesal gak? Nyesal, masya Allah. Penyesalan di mana-mana di akhir. Kau udah nyesal, masya Allah, sia-sia. Makanya mumpung kita di dunia, bergaullah orang-orang yang baik dari orang yang soleh. Carilah seorang guru yang istiqomah, yang menerangkan hati kita dan pikiran kita. Guru yang barokah itu, idza nazarta wajha syaikh tadhkurullah. Apabila engkau melihat wajah gurumu atau menyebut nama gurumu, engkau akan mengingat akan Allah Subhanahu wa taala. Semangat untuk beribadah, semangat untuk datang ke majlisnya, bahwa guru itu adalah guru yang barokah, yang Allah titipkan di alam dunia ini. Sifatnya hanya sementara, kerjanya cuma makmurkan masjid, keluar masjid, masuk masjid. Tidak ada jalan untuk menyenangkan dirinya kecuali mengajak jalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau kita jadikan mereka itu teman baik kita, dia enggak bakalan lupain diri kita nanti kakala di alamul barzah. Jangankan di alamul barzah, alam yang sangat kecil, penantian yang sangat jauh antara alamud dunya dengan alamul akhirah. Wa min warahin barzahun ila yaumi yub'atsun. Tidak ada yang bisa menemani dia kecuali orang yang soleh yang dulu engkau gauli dia. Dia akan menemani di alamul barzah sebelum datangnya malaikat mungkar dan nakir menanyakan kepada engkau. Bahkan ketika sakaratul maut, tuh teman kita yang soleh akan berdatangan ketika kita sakaratul maut. Badan akan terbujur kaku, pandangan hilang, rasa takut sangat luar biasa. Datang tuh malaikat Ijrail akan menjemput dia, diperlihatkan apa yang mereka lakukan ketika di dunia. Kalau kita punya orang yang soleh, kita punya guru, teman yang baik, itu akan datang menjumpai dia sebelum sakaratul. Dia mengatakan, Allah takhafu wa la tahzanu, janganlah kamu takut, janganlah kamu sedih. Wa absyiru bil jannah, aku kabarkan tentang surga apa yang telah Allah janjikan. Dulu engkau teman baikku yang selalu mendukung dakwaku, di mana aku datang, engkau selalu mendekati aku, memberikan semangat dorongan di dalam dakwah menyebarkan agama Islam. Dan engkaulah yang memberikan segala-galanya, jalan menuju jalan ridha Allah Subhanahu wa taala, diberikan fasilitas, diberikan apa? Diberikan semuanya untuk jalan dakwanya. Maka orang soleh itu datang kepada dia. Janganlah kau takut, aku datang kepada engkau memberikan kabar gembira tentang surga dan ampunan dari Allah. Kemudian ahabbal liqa Allah, rasa takut itu akan hilang. Kemudian dia akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan iblis laknatullah itu datang menjelma berupa makhluk yang dilihat orang sedang sakaratul maut dan ingin menipu iman dia. Tidak ada yang bisa menyelamatkan pada hari itu kecuali rahmat dan inayah dari Allah Subhanahu wa taala. Iblis datang membawa segelas air ketika orang sakaratul maut. Kalau orang sedang sakaratul maut ketika itu, Allah udah haramkan makanan yang ada di dunia.
Nggak ada yang bisa tuh masukin ke dalam mulut manusia ketika seorang sedang sakaratul maut. Maka Nabi mengatakan uzkuru, kata Nabi, banyakinlah kamu mengingat hadhimul ladzat, hal-hal yang memutuskan kelezatan dunia. Andai kata manusia sedang sakaratul maut, dimasukkan tuh air, walaupun air laksana lautan, sampai setetes itu air lautan, tidak ada yang bisa menghilangkan haus dahaganya seseorang yang sedang sakaratul maut. Apalagi kita ngeliat tuh orang lagi sakaratul maut lama banget, nyebak, betul gak? Lidahnya dalam keadaan kering, kemudian sudah apa? Sudah kaku, tertutup itu mulutnya dengan lid, nggak ada yang bisa masukin tuh air. Disitulah iblis laknatullah datangi manusia membawa air. Itu dialog manusia dengan iblis ketika sakaratul maut. Kalau imannya lemah, dia bisa ambil tuh air dari iblis. Iblis mengatakan tidak ada yang bisa menolong engkau ketika engkau sakaratul maut kecuali aku. Kecuali aku, kata iblis. Aku datang kepada engkau menolongmu, akan membawa secangkir air untuk kau minum supaya engkau bisa selamat daripada sakaratul maut. Bagaimana aku bisa terhindar dari sakaratul maut? Engkau ambil ini air dan engkau tunduk kepadaku dan engkau sembah aku selain Tuhanmu, yakni Allah. Bagaimana aku bisa menyembah engkau? Cukup dengan kedipan mata. Kakala kedipan mata, sambar rohnya dari ubun-ubunnya dengan keras, dan dia menjerit dan mati dalam keadaan su'ul khatimah. Tapi kalau kita punya iman belum cukup, nggak bisa, tergoda dengan iblis. Tapi kalau kita punya orang soleh ketika di dunia sedang sakaratul maut, itu orang soleh bakal datang kepada dia, menghibur dia, menghalau supaya iblis datang. Makanya saya ingat matu guru saya Al-Imam Al-Arif Billah Sayyid Al-Muhadis Al-Imam Al-Gudub Abi Abdullah bin Abdul Qadir bin Ahmad Bilbagi. Ketika saya belajar di Malang di Darul Hadis, beliau mengatakan, siapa saja yang belajar dengan aku, kalau dia meninggal dunia, akulah yang menyolatinya, akulah yang akan menyolatinya. Andai kata aku lebih dulu menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, orang yang belajar dengan aku dan belajar kepada muridku dan dia cinta kepadaku, ketika sakaratul maut aku akan datang menghampiri dia, aku akan hibur dia dari hal-hal yang menakutkan ketika sakaratul maut. Aku usir para iblis yang mengganggu iman daripada orang-orang yang belajar denganku, dan orang-orang mencintai murid-muridku, orang yang belajar dengan murid-muridku, itu ada jaminan dari guru saya. Itu sangat luar biasa. Maqamul auliya sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia bisa menyelamatkan dari muridnya orang yang cinta kepada dia. Ini luar biasa nih. Maqam sangat tinggi kedudukannya. Makanya cintalah orang-orang yang cinta dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau wafat tahun 91. Nggak kenal pasar, belum pernah seumur hidupnya nginjek pasar. Jangankan pasar, warung aja kagak tahu. Duit dikagak kenal, mana duit 1.000, 5.000, nggak kenal tuh. Kagak kan? Kalau megang duit tuh duit dibuang, dicuci seperti najis mugalallah. 7 kali itu pakai sabun. Saking khusyuh, takutnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya luar biasa tuh Hol Malang Darul Hadis. Kata beliau mengatakan, siapa saja yang hadir holku, bahwasanya aku bermimpi Nabi SAW datang kepadaku dan membagikan korma untuk hadir acara haul, kemudian membagikan jamaah yang hadir haul dari korma yang Nabi berikan kepada para orang yang hadir di peringatan haul Malang.
Nanti Hall Malang tanggal 22 Januari. Ini Haji Madinah sering mati nih ke sono, orang Kemang sering datang ke sono. Itu luar biasa, hadir majlisnya. Beliau mengatakan, siapa saja yang hadir halku, Allah akan ijabah apa yang diangan-angankan, akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala diinginkan. Itu ada jaminan. Man hadara hauli yatlubu anil muna. Siapa saja yang hadir halku, Allah akan kabulkan cita-citanya. Allah mudahkan semua urusannya. Yang punya utang dibayar hutangnya. Itu teman-teman saya tuh ngaji sama saya ada ke hall ke sono. Yang tadinya ngontrak, alhamdulillah dia punya rumah. Yang usaha, alhamdulillah pada punya ruko. Yang punya motor, hadir hall ngaji sama saya. Pada punya mobil tuh. Pada punya perusahaan banyak banget tuh. Itu keberkahan yang sangat luar biasa. Kadang-kadang mereka nanya, Ustaz, apa yang guru inginkan? Pengen apa aja, ngomong. Cuman mulut saya nggak bisa ngomong. Orang tua, guru nggak pernah ngajarin. Guru meminta sesuatu kepada muridnya. Walaupun murid itu orang kaya, walaupun muridnya seorang penjabat, kecuali minta hanya kepada Allah. Kalau guru udah cukup makan, ame minum, tempat dia punya, cukup udah. Nggak perlu minta yang lain. Kecuali keridhaan Allah, sama-sama jalan menuju ridha Allah Ta'ala, sama-sama di dunia. Nanti insya Allah kumpul di akhirat bersama Rasulullah SAW di dalam surganya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.